Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B8. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai teknologi enhancement in healthcare and medical education untuk memenuhi tugas dari blok Health Management and Professionalism. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ponija dengan NPM 21082602003. Perkenalkan, nama saya Calizandini Putri dengan NPM 21082602118. Perkenalkan, nama saya Agnes Wiranda dengan NPM 21082602113. Saya Maulana Zikra Fajriansyah dengan NPM 21082602202. Perkenalkan saya Iswa Bibi dengan NPM 210826020. Perkenalkan, saya Diani Putri Bridget Moko, NPM 2108262602222. Perkenalkan, saya Nabila Udastri dengan NPM 21082601198. Perkenalkan, saya Cynthia Mutiara Rahman Matondang, NPM 21082602212. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri Sakina dengan NPM 21082602221. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan PPT kami mengenai teknologi enhancement in healthcare and medical education. Oke, baik. Di sini akan saya mulai presentasi PPT kami. Yang pertama, teknologi sebagai healthcare dan penunjang pendidikan medis. Next. Nah, yang pertama itu secara definisi. Jadi peningkatan teknologi dalam perawatan kesehatan dan pendidikan kedokteran ini adalah suatu proses integrasi inovasi teknologi modern yang mendukung, memperbaiki dan memajukan kualitas layanan kesehatan, serta meningkatkan efektivitas pembelajaran, pelatihan, dan pengembangan kompetensi tenaga medis. Nah, secara tren global dari artikel yang dibuat oleh spesialis TI Teknologi Kesehatan dari Tateda Global, di mana Tateda Global ini sebuah perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak medis khusus di San Diego. Ada 17 tren teknologi kesehatan yang teratas yang sebanyak tahun 2024 menuju tahun 2025. Next. Nah, di sini mungkin ada beberapa dari 1 sampai dengan 17. Mungkin ada aplikasi baru dan kekhawatiran komunitas medis, ada pencegahan pelanggaran data, non-medicine, internet untuk segala hal medis, faktor penentu sosial kesehatan, terus ada implan cerdas, dan ada sebagainya sampai dengan 17. Mungkin slide selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Baiklah, berikut adalah manfaat mengenai dampak teknologi terhadap pasien. Yang pertama itu ada akses layanan kesehatan yang lebih mudah. Kemudian untuk kedua itu ada diagnosis yang lebih akurat dan cepat. Kemudian ada pemantauan kesehatan yang kontinu, pencegahan penyakit, penyimpanan data pasien yang aman, kemudian pengobatan yang lebih personal, kemudian pengurangan kesalahan obat, keselamatan dalam prosedur medis, pemantauan pasien real time, dan ada peningkatan komunikasi. Baik, di sini saya akan bahas tentang teknologi dalam pendidikan medis. Next. Beberapa contoh dari teknologi dan etika dalam medis, yaitu pertama ada simulasi medis dan virtual reality atau VR. Simulasi ini memberikan pengalaman praktis tanpa risiko langsung terhadap pasien. Contohnya, Oke, izin melanjutkan. Yang ketiga itu ada Artificial Intelligence atau AI, di mana AI ini akan menghadirkan revolusi dalam pembelajaran berbasis data dan analisis. Contohnya seperti diagnosis berbasis AI yang biasanya itu digunakan dalam simulasi kasus klinis untuk melatih keterampilan diagnostik dari mahasiswa. Selanjutnya dia 3D printing dalam pendidikan medis. 3D printing
memungkinkan pembuatan model organ tubuh atau struktur anatomi yang kompleks, yaitu seperti aplikasi mencetak replika tulang, jantung, atau organ lain untuk pembelajaran, kemudian digunakan dalam persiapan operasi dengan mencetak model pasien sebenarnya. Manfaatnya itu bisa memberikan pemahaman mendalam tentang anatomi dan mengurangi kesalahan dalam prosedur invasi. Next. Baik, selanjutnya teknologi dalam penggunaan healthcare. Dalam penggunaan healthcare sendiri, teknologi digunakan dalam beberapa bagian, yaitu telemedicine yang dimana nantinya di sini akan di aplikasi ini nantinya aplikasi ini akan memberikan kelebihan, tantangan, dan cara kerja dari suatu penyakit. Kemudian artificial intelligence yang dimana AI ini tidak hanya dilakukan pada pembelajaran pendidikan untuk pendidikan medikal, tapi juga bisa digunakan untuk mendiagnosis, perawatan pasien, dan analisis data kesehatan. Kemudian ada wearable device, contohnya alat dan manfaat alat kesehatan dalam pemantauan jauh. Kemudian electronic health records, yaitu untuk melihat untuk mendata keuntungan dan kerahasiaan dan tantangan implementasi dari suatu kesehatan. Robotik dan otomatis untuk digunakan dalam penggunaan robot dalam bedah dan terapi dalam jarak jauh. Selanjutnya ada etika dan tantangan teknologi medis. Next. Pertama itu etika. Nah, di etika ini yang pertama itu menjaga kerahasiaan informasi, melindungi privasi pasien adalah kewajiban etis, kemudian keadilan akses. Teknologi harus dirancang untuk mengurangi, bukan memperburuk kesenjangan kesehatan, kemudian humanisme. Teknologi tidak boleh menggantikan peran empati manusia dalam perawatan medis. Kemudian akses yang setara di institusi pendidikan harus memastikan bahwa teknologi tersedia untuk semua siswa, bukan hanya yang mampu membayar. Kemudian keseimbangan teknologi dan tradisi, dan evaluasi kritis. Nah, medis elektronik atau EHR dan teknologi berbasis AI meningkatkan efisiensi tetapi menimbulkan resiko pelanggaran data. Kemudian ketidaksetaraan akses, yaitu teknologi canggih seringkali tidak terjangkau di daerah terpencil atau negara berkembang. Lalu AI dalam pembelajaran seperti algoritma AI untuk kurikulum personalisasi bisa menimbulkan bias atau ketergantungan teknologi dan kurangnya keterampilan manual, atau penggunaan teknologi berlebihan dapat mengurangi pelatihan keterampilan manual tradisional. Baik, selanjutnya adalah studi kasus dan praktik teknologi medis. Next. Jadi konteksnya itu pembatasan sosial meningkatkan kebutuhan layanan jarak jauh. Telemedicine menjadi solusi utamanya. Dampak positifnya itu pertama aksesibilitas bagi pasien di daerah terpencil dan efisiensi waktu dan mengurangi resiko penyebaran infeksi. Studi kasus 2, penggunaan AI dalam deteksi kanker payudara. Konteksnya ini AI digunakan untuk analisis gambar mamogram dan membantu dokter radiologi meningkatkan akurasi diagnosis. Baik, selanjutnya ada studi kasus 3 yaitu penggunaan wearable device. Nah, konteksnya memantau kesehatan pasien secara real time, data dapat dikirim langsung ke dokter. Untuk dampak positif itu peringatan dini terhadap kondisi yang berbahaya, lalu meningkatkan keterlibatan pasien. Praktik terbaik dalam implementasi teknologi. Nah, yaitu pelatihan intensif untuk tenaga medis, regulasi ketat untuk keamanan data pasien, kolaborasi multidisiplin antara dokter, insinyur, dan ahli etika, fokus pada kebutuhan dan pengalaman pasien, peningkatan infrastruktur di daerah terpencil, audit berkala untuk memastikan efektivitas teknologi. Referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PowerPoint ini. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami. Maaf jika ada salah-salah kata atau penyebutan kata-kata dalam presentasi kami.
Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.